Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja mengunjungi sebuah kantor partai yang saya anggap paling megah, Partai Nasdem. Sebenarnya udah lama kepingin ke sini tapi gak ada undangan, akhirnya minta diundang sendiri. Jadi sore ini saya bertemu dengan ketua umum yang tidak asing lagi di masyarakat kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Surya Paloh. Selamat sore, Bang. Selamat sore Bung Karni, selamat sore. Barusan Abang nerima pengurus ketua umum PKS beserta rombongan lah. Apa hasil pembicaraannya? Ada beberapa hal ya, tapi yang jelas suasananya cukup dalam suasana yang santai, Kekeluargaan lah ya. kekeluargaan, ya. Dan tentu banyak hal yang kita diskusikan bersama. Tapi pada intinya barangkali seperti yang dipahami juga oleh masyarakat kita, Bang Karni. Ini kan suasana barangkali kesiapan partai-partai politik ya. Di negeri ini dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Sekitar itulah. Sekitar itu. Tapi kan tidak ada PKS yang datang, itu juga menarik. Artinya semua partai-partai besar datang ke sini. Bukan didatangin lah, datang ke sini. Ini apa bacaannya? Saya pikir mungkin karena komunikasi aja Bang. Ada rasa lebih nyaman Bang Karni. Kawan-kawan ini kan kawan-kawan yang bukan baru, kita kenal satu sama lain. Teman-teman lama juga, macam Bung Karni sama saya begitu. Bagaimana kita ada perasaan sungkan? Ini nggak ada. Jadi hal-hal yang itulah barangkali memudahkan ya. Jadi bukan hal-hal yang khusus luar biasa sekali. Hal yang biasa. Nah, kebetulan saja bersamaan, itu aja yang saya pahami. Ya habis kemarin itu kan Partai Demokrat. Habis itu partai apa lagi yang datang ke sini? Gerindra. Ya PDIP aja yang belum saya kira. Tapi kan sekarang pembicaraan di publik itu lebih mengarah kira-kira partai-partai yang lagi saling mengunjungi ini yang akan cocok kawinnya dengan yang mana, tunangannya dengan yang mana gitu. Lah, kalau Pak Ketua Umum sendiri lihat yang mana yang lebih cocok? Atau udah ada ketemu belum yang cocok? Memang belum terpikirkan ke arah sana. Tapi kalau sekedar untuk saling melihat, saling mematut-matut diri, saya pikir pastilah ya. Itu automatically ya, refleksinya langsung ke sana Bang Karni. Ya, tapi yang pasti kan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Ya. Jadi ada chemistry yang barangkali disesuaikan atau ada penyesuaian chemistry itu sendiri. Akhirnya mungkin tidak mungkin apa yang Bung Karni katakan tadi akan mengarah pada satu katakanlah konsiderasi semangat untuk menyatukan kekuatan bersama begitu ya. Ya, sebenarnya ya belum koalisi sebetulnya, baru penjajakan toh. Betul sekali. Tapi kemarin itu Ketua Umum PDIP udah keras sekali itu. Bahwa ini negara kita, negara presidensial. Jadi bukan negara parlementer. Jadi tidak benar tuh ada koalisi-koalisi itu. Jadi dia kritik lah. Karena ada KIB, kemudian ada pendekatan semut merah. Ada lagi sekarang Bang Surya ketemu banyak ketua-ketua umum. Kira-kira yang dikritik satu pihak keluar soal itu. Kalau ke dalam kita dengar sendiri bahwa jangan ada yang berkaki dua dan manuver kemana-mana anggotanya. Saya suruh mundur, kalau enggak saya pecat. Apa tanggapan punya Bang Surya? Saya bisa memahamin. Tapi beginilah Bang Karni, yang kita cari kan bukan mencari perbedaan itu semakin berbeda satu sama lain. Justru bagaimana kita mencari
banyaknya kesamaan. Masalah perbedaan terminologi, koalisi ataupun katakanlah kerjasama, saya pikir ya, tergantung ya. Bagi saya itu sama aja. Karena pada tahun 2014 ketika kita mendukung Presiden Jokowi, PDIP dan Nasdem jelas itu sebagai pengusung, ya memang terminologi yang kita pakai ya koalisi. Jadi PDIP berarti lupa bahwa dia juga pernah koalisi. Ya, mungkin barangkali bukan maksudnya lupa, lebih selaras sekarang Lebih dengan selaras. istilah kerjasama ya. Dan Lebih, saya pikir lebih saya bisa cantik. pahami itu, lebih cantik. Lebih cantik istilahnya. Minggu lalu kan Nasdem udah ngadakan apalah, bukan konvensi tapi Rakernas ya. rakernas yang ujungnya muncul 3 calon presiden 2024. Di antaranya Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Andika Perkasa. Lah, ini kan kalau kita dengar ketika pertemuan dengan presiden sebelum reshuffle kabinet antara ketua-ketua partai yang bersurya juga ikut. Itu katanya ketua-ketua partai sudah sepakat tidak boleh ada calon dari partai lain. Lah Ganjar kan dalam hal ini calon dari partai lain. Itu apa maksudnya? Apa komitmen itu tidak lagi dipakai? Sejujurnya Bung Karni, nggak ada pembahasan itu. Oh nggak ada. Sejujurnya. Ya nggak ada, bagaimana saya harus kasih komentar. Jadi Benar-benar nggak ada itu. Jadi sah-sah saja. Ya, memang praduga, ya kan. Kemudian barangkali judgement dari berbagai kalangan, pihak. Ya, saya bisa pahamin. Tapi nggak ada masalah itu. Jadi katanya komit seluruhnya tidak boleh ada anggota partai lain. Jadi kalau ada pasti saya harus utarakan itu memang ada atau sebagainya. Saya kira komitmennya udah dilanggar begitu. Dilanggar. Ternyata pemirsa tidak ada pelanggaran komitmen. Karena tidak pernah ada komitmen. Ya. Bukan masih dalam komitmen. Bang Surya melihat ya situasi kita sekarang ini secara politik perkembangannya bagaimana secara kenegaraan lah. Bung Karni ya, sejak masuk tahapan baru pada era reformasi, harus jujur kita akuin terjadi sebuah perubahan-perubahan besar, perubahan-perubahan yang mendasar. Sedikitnya 4 kali sudah Undang-Undang Dasar 45 kita diamandemen. 4 kali. Ini memberikan refleksi perubahan-perubahan yang amat mendasar dan berarti. Model dan sistem demokrasi kita tentu berubah. Interaksi sosial masyarakat ikut berubah juga. Artinya apa, Bung Karni? Artinya kondisi hari ini, masyarakat memiliki sebuah sistem dan model demokrasi yang amat super liberal, super bebas. Bahkan kalau saya membandingkan, terlepas barangkali ada penilaian apapun dari pihak manapun, tapi kalau saya subjektivitas dan objektivitas diri saya menyatakan, kita lebih liberal daripada demokrasi yang ada di Amerika sekalipun. Inilah Indonesia hari ini. Tetapi esensinya demokrasi itu, yang harus kita pahamin, dia bukan tujuan. Demokrasi adalah sebuah alat, ada kesepakatan kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan, kita berharap agar demokrasi yang kita miliki, yang kita sepakatin ini, itu lebih bisa semakin efektif mengantarkan tujuan-tujuan kemerdekaan yang telah kita sepakati juga. Untuk apa itu? Menghantarkan rasa kebanggaan kita sebagai bangsa ini. Kesejahteraan, keadilan sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hanya bisa terjadi ketika ada keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara kita
tapi juga sekaligus dia menyertakan kewajibannya. Nah, saya harus katakan dalam pemahaman saya, Bung Karni, yang harus kita perjuangkan sekarang ini, bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mensimbangkan kedua hal yang sekaligus ada pada diri mereka. Hak dan kewajiban. Jujur, kita memang selalu mendengar semua untuk atas nama demokrasi. Apa saja boleh. Tetapi ketika hak-hak itu tidak diimbangin dengan kewajiban, ada kepincangan-kepincangan sebagai risiko daripada demokrasi yang tidak efektif. Ini yang terjadi. Inilah yang membuat potret sosial kita seperti ini. Jadi kita memang sekarang ini super luxury dalam demokrasi. Bahkan kalau saya bisa katakan, Bung Karni, ini demokrasi kita ini, ibarat kita memakai mobil yang ultimate. Itu apa? Mobil Rolls Royce. Tapi kita pakai dia di jalan Panglong Kayu itu. Di hutan yang lubangnya besar-besar begitu. Tidak baik, tidak ada efektifnya. Nah, ini yang harus menjadi tantangan dan kesadaran bagi kita semuanya. Terutama para pemuka masyarakat, pemimpin masyarakat, para elit bangsa ini. Lebih khusus lagi institusi partai-partai politik yang membuat undang-undang, merubah undang-undang, memilih presiden, dan seterusnya. Ya, tapi ya kalau kita kembali ke demokrasi tadi, sekarang ini kan keras kritik presiden threshold. Artinya 20% itu dianggap menyebabkan tersendatnya aspirasi politik, terutama dari partai-partai politik, harus cari koalisi seperti tadi, harus bergandeng tangan dengan yang lain. Mas Surya sendiri lebih suka presiden threshold 0 atau 20% seperti sekarang? Idealisme yang kita miliki, Bang Karni, tentu adalah sebuah idealisme yang semestinya berpijak pada realisme itu sendiri. Tidak mungkin dipisahkan. Realisme keadaan kondisi politik kita seperti apa yang saya nyatakan tadi. Dengan latar belakang pendidikan, pemahaman, dan keyakinan masyarakat kita. Seperti apa yang kita miliki hari ini. Sebagai saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Memang membangun idealisme itu tidak bisa kita capai dengan hasil seketika. Iya, iyalah. Tidak boleh kita terjebak pada semangat dan pragmatisme yang semuanya mau serba instan, kemudian berpikir hanya dalam tempo jangka pendek. Harus ada tetap bangun kesadaran kita, berpikir secara terstruktur, strategis, dan kepentingan-kepentingan jangka panjang. Bahkan bukan hanya menyangkut generasi kita saat ini, tapi juga untuk kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Ini juga perlu kita pikirkan. Kembali dengan apa yang Bung Karni katakan tadi, parliamentary threshold misalnya, dan juga presidential threshold, memang menurut saya, memang harus diadakan untuk mengatur lalu lintas ini. Bagaimanapun untuk dan atas nama demokrasi, semua kita tidak boleh hanya freedom for free semata-mata. Tapi freedom kita untuk satu responsibilities. Satu kebebasan yang juga harus bertanggung jawab, Bung Karni. Ya, tapi apa tidak ketinggian presiden threshold 20% itu? Nah, kalau di sana permasalahannya itu bisa didiskusikan. Tapi aturan itu menurut saya penting, Bang Karni. Bayangkan kalau tidak ada parliamentary threshold. Semua orang calon. Ya, presidensial threshold apalagi? Mungkin kalau 1.000 orang mau calonkan diri. Siapa yang bisa membatasi? Ya, Kalau membuat partai-partai politik juga untuk dan atas nama kebebasan bersarikat semata-mata. Ya, nafsu kita untuk membuat partai-partai politik banyak. oh sangat. Oh. Sementara mission, tujuan berpartai itu kan juga yang kita harapkan adalah sungguh-sungguh memang diniatkan untuk semakin membangun kesadaran kita. Bertanggung jawab terhadap kemajuan berbangsa dan bernegara ini. Dia bukan hanya kepentingan terbentur pada dirinya, pribadinya, kelompoknya. Nah, ini kita harus
Makanya esensi pendidikan politik, Bung Karni, nggak boleh tidak. Itu harus terus-menerus kita jalankan. Sayang, 1000 kali sayang. Kita mulai tinggalin itu. Baik, Bang Surya. Bang Surya itu kemarin Rakernas itu memilih 3 calon presiden. Yang Bang Surya bilang setara. Pertanyaannya, itu 3-tiganya tidak ada kader dari Partai Nasdem. Kenapa bukan Bang Surya sendiri yang jadi calon? Toh kalau dari penampilan, apalagi dari orasi, saya kira yang terbaik di Indonesia sekarang Bang Surya. Bung Karni sahabat saya puluhan tahun. Nah, dia penuh dengan subjektivitas dirinya untuk mengapresiasi saya. Saya hormat, terima kasih. Saya berani diadakan tentu survei poll siapa yang paling orasinya terbaik di Indonesia. Nah, baiklah Bung Karni. Yang pertama memang tentu adalah kewajiban ya. Idealnya semua institusi partai politik mampu meng-grooming para kadernya. Menampilkan kadernya. Hingga dia sampai kepada posisi yang terbaik dalam masa pengabdiannya untuk bangsa dan negerinya. That's the ideal. Sepakat Bung Karni, itu nggak ada koreksi apapun, itu betul itu. Nah, pertanyaannya kenapa Nasdem kok tidak menampilkan kadernya pada pemilu 2024 yang akan datang? Begini, bagaimanapun subjektivitas, bagaimanapun perasaan keinginan hati, tapi 2 pendekatan yang harus kita tetap jaga. Profesionalisme dan moralitas kita. Akal sehat kita dan nurani kita. Saya sebagai pimpinan partai ini memang mempunyai obsesi. Calon pemimpin bangsa ini harus yang terbaik yang kita miliki. Tidak mempermasalahkan dia ada di dalam tubuh partai ini atau di luar. Bahkan kalau perlu di luar partai ini, ada di partai lain, tidak ada masalah. Karena kita mau pilih pemimpin, Bung Karni. Kita bukan mau milih ketua partai. Bukan hanya jabatan presiden bahkan, tapi melekat juga kepala pemerintahan. Melekat juga sekaligus kepala negara. Artinya apa? Bapak dari bangsa. Yang syarat dengan semangat kenegarawanan. Memang mencari yang terbaik, ya itu memang semestinya. Kalaupun ada yang baik-baik, cari yang terbaik dari yang baik-baik ini. Kalau yang jelek-jelek, cari yang lebih baik dari yang jelek ini. Nasdem kali ini belum mempunyai kualifikasi. Seperti apa yang ketua umumnya harapkan. Ini saya harus jujur menyatakan Bung Karni. Maka dengan kebesaran hati, kita harus cari ini dari luar partai ini. Dengan harapan, ya mudah-mudahan bangsa ini masih memberikan kesempatan bagi partai ini untuk terus melanjutkan pengabdiannya pada pemilu 2029 yang akan datang. Akan ada, harus ada. Itu yang namanya target. Meng-grooming kader partai ini untuk tampil menjadi calon pemimpin negeri ini. Harapan saya. Jadi itulah latar belakangnya Bung Karni. Itulah semata-mata. Ya, Dan kenapa tidak saya? Saya pun tidak masuk kualifikasi seperti itu. Saya masuk di kualifikasi seperti itu oleh Karni Ilyas. Sebagai sahabat saya. Bagus katanya Bung Surya. Tapi belum tentu rakyat Indonesia. Kalau saya udah over capacity malah bukan lagi optimis, udah over capacity, artinya udah nothing to compare. Sahabatnya Karni. Nah kemarin ini juga ada debat publik soal presiden 3 periode. Yang belakangan ya masih ada kecurigaan lah dari sementara orang bahwa gerakan ini masih jalan gitu. Dan kampanye untuk itu juga masih jalan, terutama di bawah. Bang Surya sendiri bagaimana melihatnya? Apakah setuju presiden dipilih sampai 3 periode dan seterusnya mungkin?
Atau ini udah pas untuk demokrasi 2 kali masa jabatan? Sejujurnya aja kan Bung Karni bisa melihat catatan bagaimana reaksi langsung dari saya. Ya pasti itu tidak tepat lah. Masa pengabdian 2 periode ini itu memang dibatasin oleh ketentuan undang-undang. Kemampuan Presiden Jokowi dari apa yang saya pahamin, dengan energi yang masih ada pada dirinya, memang tidak terbatas untuk hanya 2 kali masa periode, masa pengabdian dia. Subjektivitas saya menyatakan juga, Jokowi masih yang terbaik. Dia bagus kalau bisa melanjutkan. Tapi di sisi lain ada undang-undang yang membatasin. Yang mana yang kita patuhin? Kita patuh pada undang-undang. Apa itu? Kita sudah jadi komitmen kita. Buat batasan masa jabatan presiden 2 kali. Seandainya 3 kali, tak ada problem. Kita pasti dukung. Ini undang-undang 2 kali. Masa kita harus jeopardize melanggar itu? Nah, kalaupun mau dilanggar menurut saya, kalau ada keberanian hebat, bikin referendum aja dulu. Tanyakan pada rakyat Indonesia. Itu jalan keluar kalau memang itu. Tidak hanya menimbulkan suatu polemik di antara kita. Buang energi percuma. Bahkan saling mencurigai satu sama lain. Sayang loh, seluruh bakti kerja dengan dedikasi yang luar biasa oleh seorang Presiden Jokowi bisa disalahartikan oleh sementara pihak. Itu yang menjadi concern bagi Nasdem. Sebagai partai pengusung pemerintah. Nah, jadi sejak awal saya katakan, no, stop. Nah, itu Bung Jali. Ya apalagi ketua-ketua partai ada yang bersuara bahwa ya setuju dengan 3 periode kan sebelumnya. Ya. Itu kan rakyat jadinya terbelah juga. Antara yang setuju dan yang tidak setuju. Termasuk di media-media sosial. Itu rame. Baik, sekarang dari 3 calon ini memang dari Bang Surya mengatakan nilainya sama semua. Tapi kan ini akan ada proses lagi untuk dipilih jadi 1 orang. Itu melalui apa nanti? Apa Rakernas lagi atau Bang Surya pribadi yang akan pilih? Rakernas memberikan mandat sepenuhnya pada saya. Silakan pilih dari 3 ini. Mana yang terbaik, jatuhkan pilihan. Kira-kira begitulah. Nah ini tugas saya sekarang. Maka saya katakan, ini adalah amanah kepada saya. Saya berikhtiar sedemikian rupa. Tapi Saya jangan, mempunyai komitmen kepada diri saya agar konsistensi dan cita-cita besar untuk memberikan yang terbaik dari yang 3 ini sebagai pilihan. Nah, kita cari hari baik, bulan baiknya. tapi dengan jam terbang yang selama itu dan pengalaman yang sangat lumayan, Bang Surya pasti udah punya bayangan dong sekarang. Siapa yang layak. Nah, tadi saya harus konsisten Bang Karni. Tadi kan sudah disebutkan tadi. Anda sendiri yang sebutkan. Semuanya, kubukasinya, persisinya sama. Saya katakan juga sama. Makanya takes time, ada perenungan. Yang kita cari dari kesamaan ini yang ada. Ada pasti suatu proses yang akan dihadapi dan dilalui oleh Nasdem, Bang Karli. Bagaimana dia semakin lebih menyerap dan mendengar harapan-harapan masyarakat. Lebih dekat lagi. Sudah pasti ada pro dan kontra. Sudah pasti ada yang menyatakan bagus pikiran-pikiran Nasdem. Tapi ada juga yang menyatakan hancur lebur tuh Nasdem. Dengan pemikiran seperti ini. Ada. Dan saya harus bisa menerima itu. Memang diperlukan satu proses kemampuan kita untuk tetap bisa memahami pikiran yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, ya kan? Sikap yang berbeda-beda dari pujian, sinisme, caci maki, ya kan? Propaganda murahan, macam-macam. Itu ada Bang Karni. Nah, itu harus kita lalui. Nah, kita dengar. Makanya saya katakan harus kita cari
hari baik, bulan baiknya. Tapi nggak nunggu wangsit kan. Nggak nunggu waktu. Kita cari itu. Tapi ya kalaupun calon dari Nasdem nanti calon presiden, ya tentu Nasdem nggak bisa mencalonkan satu calon presiden, satu calon wakil presiden, karena akan harus berkoalisi dengan orang lain kan. Bagaimana kalau orang lain ya maunya kalau calon presiden dari Nasdem dari saya ya wakil dong. Itu Bang Karni benar sekali. Dalam konteks luar cara berpikir yang linier. Tapi saya mau tinggalkan cara berpikir yang linier. Saya mengatakan ini calon kita. Dia bukan hanya milik Nasdem. Baik itu capres atau cawapres. Sepakat nggak kita? Mencari yang terbaik. Yang mana? Kalau saya ini, Anda yang mana? Nah, di sana kita terjadi satu mungkin penajaman argumentasi ya. Dialog lah ya. Dialog. Itu bagus Bang Karni. Tapi kalau saya katakan ini calon dari Nasdem. Dia ini emangnya apa? Yang saya ingin bangun adalah kesetaraan. Dalam bentuk apa yang dikatakan mau kerjasama kayak istilah koalisi kayak apapun itu. Ini kita mencari yang terbaik. Nah, kemudian baru kita bisik-bisik. Mana yang harapannya bisa memenangkan kompetisi. Itu penting Bang Karni. Baik kata kita, probability electabilitasnya juga rendah untuk apa juga Bang Karni. Iya. Ya kan? Ini kita harus kita lihat dalam berbagai sisi ini. Nah ini kita lihat, tambah barangkali apa yang Bang Karni bilang tadi, bukan tunggu wangsit. Kita lihat bagaimana arah angin menuju kemana. Itu penting. Arah angin menuju kemana. Ini kira-kira Bang Karni. Baik Pak Surya. Saya terima kasih banyak Pak Surya udah memberikan pikiran-pikiran beliau sore ini untuk Karni Ilyas Club. Dan sebelum berpisah karena udah lama gak ketemu, saya mau kasih Bang Surya kenang-kenangan. Terima kasih Bang Karni ya. Ganteng sekali nih orangnya nih. 10 tahun ini lalu. sahabat saya nih. 10 Terlalu tahun. ganteng dia orang. Terima kasih.